Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Pada hari ini, Sabtu 18 April tahun 2020, firman Tuhan sebagai dasar renungan bagi kita diambil sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yakni dari Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Mari kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita memohon pimpinan Roh Kudus agar memampukan kita untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang pengasih dan penyayang, pada saat ini kami diberi kesehatan, kekuatan, waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon saat ini, pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kami mengerti kehendak Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami yang Tuhan perkenankan bagi kami. Berkati kami umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita pada hari ini di dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Cinta Kuat Seperti Maut. Pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 yang begini bunyi firman Tuhan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta, benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan sebagai dasar renungan bagi kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, tentunya pada hari ini kita ada. Sebagaimana ada, tentu adalah anugerah Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini yang terdapat dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Nas ini Bapak Ibu Saudara biasanya disampaikan ketika pelaksanaan bagi pasangan yang diteguhkan dan diberkati nikahnya. Karena firman Tuhan ini dikatakan cinta kuat seperti maut. Sebagaimana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul nas ini. Kitab Kidung Agung ini tentunya juga berisikan syair-syair yang menyampaikan cinta suami istri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, para rabi Yahudi mengatakan bahwa kitab Kidung Agung ini adalah gambaran kasih Allah
kepada umat Israel, di mana diungkapkan untayan atau syair yang mengumandangkan cinta yang murni, cinta yang ilahi, dan tentunya itu dari Allah bagi umatnya. Kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo pada masa itu. Dan Salomo mencatat ini dan sering dipakai pada saat di mana umat Israel merayakan Paskah. Dikatakan Kidung Agung, artinya nyanyian teragung atau nyanyian terindah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, dalam nas kita ini dikatakan pada ayat yang ke-6, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Ini menyatakan kepemilikan dari umat itu sendiri. Kepemilikan umat itu tidak lain adalah Allah. Karena itu umat yang telah dimeteraikan oleh Allah, Allah sebagai pemilik umat, dan umat hanya menyembah Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Umat harus mengasihi Allah, umat mencintai Allah, tidak ada Allah lain baginya. Nah, inilah yang hendak dinyatakan oleh firman Tuhan ini, bagaimana umat yang disebut umat Israel adalah umat pilihan Allah. Dan kita sekarang sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus adalah umat yang beroleh kasih kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus, beroleh anugerah keselamatan, kasih yang abadi, kasih yang kekal. Allah meminta kita supaya seluruh keberadaan hidup kita yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan dunia sekarang ini, tetap kita meteraikan Allah di dalam hati kita, Allah yang kita percayai, Allah yang kita sembah, Allah satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang cintanya begitu ilahi bagi kita, yang tulus, yang ia rela mati bagi kita, dan ia bangkit menyatakan kemenangannya atas maut agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Untuk itu dikatakan dalam firman Tuhan, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Api Tuhan artinya Roh Kudus yang menyucikan kita, yang membaharui hidup kita, sehingga kehidupan kita benar-benar dibaharui olehnya, agar kudus, agar berkenan kepadanya. Apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu Saudara, baik itu kesusahan, penderitaan, tidak sebanding apa yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Ia memberi secara cuma-cuma demi kasih-Nya bagi kita. Inilah kasih yang murni, kasih yang ilahi. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Orang tidak akan dapat merampas
cinta Allah dari kehidupan kita. Walau apapun yang ditawarkan bagi kita, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kalau kita benar-benar di dalam menjalani kehidupan kita hanya Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai, yang kita imani, maka kita tidak akan tergoda dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia. Karena itu adalah sifatnya sementara dan semu. Tetapi kasih Tuhan adalah kasih abadi, kasih yang kekal bagi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, cinta kasih Allah ini sungguh indah. Lantunan syair yang disampaikan melewati kitab Kidung Agung ini sungguh menyejukkan kita, agar hati kita beroleh ketentraman karena Allah mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa, kasih yang tanpa batas, kasih yang sungguh dan tulus bagi kita. Hanya Ia yang mampu mengasihi kita sedemikian. Tuhan akan memampukan kita menjalani kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita merendahkan diri kita, mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan puji, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan bagi kami pada hari ini. Cinta kasih Tuhan yang murni, yang indah, yang agung, yang termanis bagi kami. Buatlah kami menaruh cinta kami hanya kepada Tuhan di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang menolong dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau tidak akan membiarkan kami. Untuk itu Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan dalam loh hati kami, dan kami menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami umat-Mu dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Berkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berseru. Amin.